Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu ya. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan coba untuk sedikit menjelaskan materi yang sesuai dengan tema kita kali ini, yaitu Al-Quran dan Hadis adalah pedoman hidupku. Mengapa materi kali ini penting untuk dijelaskan? Karena baik itu Al-Quran maupun Hadis merupakan bagian dari sumber hukum Islam, yang mana kita sebagai seorang muslim sudah sepantasnya untuk memahami hal tersebut agar dalam menjalankan kehidupan kita senantiasa bisa menjalankannya dengan baik sebagaimana yang disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Baik, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita simak penjelasan dengan baik. Hal pertama yang perlu kita pahami terlebih dahulu sesuai dengan tema kita kali ini ialah sumber hukum Islam itu sendiri. Apa sih yang dimaksud sebagai sumber hukum Islam? Perlu kita ketahui teman-teman bahwa sumber hukum Islam merupakan suatu rujukan, landasan, atau dasar yang utama dalam pengambilan hukum Islam. Hal tersebut menjadi pokok ajaran Islam sehingga segala sesuatu haruslah bersumber atau berpatokan kepadanya. Adapun sumber hukum Islam sendiri terbagi atas 3 macam. Ada Al-Quran, ada hadis, dan juga ada ijtihad. Insya Allah kita akan membahasnya satu persatu. Kita akan mulai terlebih dahulu dari pembahasan Al-Quran. Nah, kita mulai dari definisi Al-Quran itu sendiri. Dari segi bahasa, Al-Quran berasal dari bahasa Arab yang asal katanya yaitu Qara'a yaqra'u qira'atan Qur'anan, yang berarti sesuatu yang dibaca atau bacaan. Adapun dari segi istilah, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang ditulis dalam bahasa Arab, yang sampai kepada kita secara mutawatir, dalam artian secara berangsur-angsur ya, tidak secara sekaligus. Yang ditulis dalam mushaf dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Ketika membacanya berfungsi sebagai ibadah, sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW, dan sebagai hidayah atau petunjuk bagi umat manusia. Itulah setidaknya yang bisa kita ketahui dari makna Al-Quran itu sendiri. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari Al-Quran, penting bagi kita untuk mengetahui kedudukan dari Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Nah, pada dasarnya Al-Quran memiliki kedudukan tinggi dalam hukum Islam. Dalam artian, Al-Quran ini merupakan sumber utama dan pertama, sehingga semua persoalan harus merujuk dan berpedoman kepadanya. Jadi, ketika dihadapkan kepada 3 sumber hukum yang tadi, Al-Quran ini memiliki posisi tertinggi, sehingga segala persoalan mesti disandarkan terlebih dahulu kepada sumber yang utama, yaitu Al-Quran. Nah, setelah kita paham mengenai kedudukan Al-Quran, kita pun mesti tahu apa aja sih yang terkandung di dalam Al-Quran itu sendiri. Setidaknya terdapat 4 ajaran, 4 pokok bahasan yang terdapat di dalam Al-Quran itu sendiri. Apa sajakah itu? Yang pertama ada akidah, yang berbicara perihal keyakinan dan aspek tauhid kita. Yang kedua berbicara seputar syariah. Dalam hal ini terbagi ke dalam 2 bagian, yaitu terkait ibadah ritual dan juga muamalah atau kehidupan sosial.
kita berbicara pula perihal akhlak, dan yang terakhir ialah sejarah. Itulah setidaknya kandungan yang terdapat di dalam Al-Quran. Nah, setelah kita memahami perihal bahasan-bahasan yang terdapat di dalam sumber hukum yang pertama, yaitu Al-Quran, kita akan membahas kepada sumber hukum Islam yang kedua, yaitu hadis. Kita mulai terlebih dahulu dari pengertian hadis ya. Secara bahasa, hadis berarti perkataan atau ucapan. Adapun secara istilah, hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan takrir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi, perlu diingat dengan baik ya. Yang dimaksud sebagai hadis ialah perkataan, perbuatan, dan ketetapan atau takrir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Meski begitu, perlu diingat pula bahwa hadis pun kerap dinamakan sunnah. Namun demikian, ulama hadis membedakan hadis dengan sunnah. Hadis adalah ucapan atau perkataan Rasulullah SAW, sedangkan sunnah adalah segala apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yang menjadi sumber hukum Islam. Jadi terdapat dua versi ya berkenaan dengan hadis ini sendiri. Setidaknya kita bisa untuk coba memahami definisi dari hadis itu sendiri. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari hadis, kita pun mesti tahu nih bagian-bagian yang terdapat pada hadis. Nah, setidaknya teman-teman perlu tahu nih, ada 3 bagian pada hadis. Yang pertama sanad, yang kedua matan, dan yang ketiga rawi. Apa sih yang dimaksud dengan sanad? Sanad ini merupakan sekelompok orang atau seseorang yang menyampaikan hadis dari Rasulullah SAW sehingga sampai kepada kita sekarang ini. Lantas apa yang dimaksud dengan matan? Nah, kalau matan diartikan sebagai isi atau materi hadis yang disampaikan Rasulullah SAW. Sedangkan yang dimaksud sebagai rawi ialah orang yang meriwayatkan hadis. Sampai sejauh ini bisa dipahami ya, apa yang dimaksud sebagai sanad, matan, dan juga rawi. Setelah kita paham berkenaan dengan bagian-bagian yang terdapat pada hadis, kita pun mesti mengetahui kedudukan hadis atau sunnah ini sebagai sumber hukum Islam. Karena pada dasarnya hadis sebagai sumber hukum Islam berada satu tingkat di bawah Al-Quran. Apa artinya? Artinya, jika sebuah perkara hukumnya tidak terdapat di dalam Al-Quran, maka yang harus dijadikan sandaran berikutnya adalah hadis tersebut. Sampai sejauh ini bisa dipahami ya. Ketika suatu perkara hukumnya tidak terdapat di dalam Al-Quran, maka yang harus dijadikan sandaran berikutnya adalah hadis. Adapun fungsi hadis terhadap Al-Quran terbagi atas beberapa hal ya. Yang pertama, sebagai upaya untuk menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum, memperkuat pernyataan yang ada di dalam Al-Quran, menerangkan maksud dan tujuan ayat yang ada dalam Al-Quran, serta menetapkan hukum baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Itulah setidaknya fungsi hadis terhadap Al-Quran. Adapun macam-macam hadis, dalam hal ini terkait jumlah perawinya terbagi atas beberapa macam ya.
ada mutawatir, ada hadis masyhur, dan yang terakhir ada hadis ahad. Perlu diingat ya, macam-macam hadis di sini dikategorikan dari aspek jumlah perawinya. Ingat, jumlah perawinya, bukan dari kualitas perawinya. Karena macam-macam hadis ini akan ditinjau dari dua hal. Ada dari jumlah perawinya, ada dari kualitas perawinya. Kita mulai terlebih dahulu dari jumlah perawinya. Apa sih yang dimaksud sebagai hadis yang mutawatir? Yang dimaksud dengan hadis mutawatir ialah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi, baik dari kalangan para sahabat maupun generasi sesudahnya, dan dipastikan di antara mereka tidak bersepakat dusta. Jadi, hadis mutawatir ini ialah hadis yang paling baik untuk kita pegang dari aspek jumlah perawinya. Adapun yang dimaksud sebagai hadis masyhur ialah hadis yang diriwayatkan oleh dua orang sahabat atau lebih yang tidak mencapai derajat mutawatir. Namun, setelah itu tersebar dan diriwayatkan oleh sekian banyak tabi'in. Itulah yang dimaksud sebagai hadis masyhur. Adapun yang termasuk sebagai hadis ahad ialah hadis yang hanya diriwayatkan oleh satu atau dua orang perawi, sehingga tidak mencapai derajat mutawatir. Perbedaannya, ketika hadis masyhur diriwayatkan oleh dua orang sahabat atau lebih, akan tetapi setelahnya tersebar dan diriwayatkan oleh sekian banyak tabi'in. Jadi sampai sejauh ini bisa dipahami ya, berkenaan dengan hadis baik itu mutawatir, masyhur, dan juga ahad. Setelah kita mengenal macam-macam hadis ditinjau dari jumlah perawinya, kali ini sebagaimana yang telah saya bahas sebelumnya, akan dijelaskan berkenaan dengan macam-macam hadis ditinjau dari kualitas perawinya. Setidaknya macam-macam hadis yang ditinjau dari kualitas perawinya terbagi ke dalam 4 macam. Ada hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, dan juga hadis maudhu. Nah, apa yang dimaksud sebagai hadis sahih? Hadis sahih ialah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, kuat hafalannya, tajam penelitiannya, sanadnya bersambung kepada Rasulullah, tidak tercela, dan tidak bertentangan dengan riwayat orang yang lebih terpercaya. Adapun yang dimaksud sebagai hadis hasan ialah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil tetapi kurang kuat hafalannya. Meskipun sanadnya bersambung, tidak cacat, dan juga tidak bertentangan. Nah, sedangkan yang dimaksud sebagai hadis dhaif ialah hadis yang tidak memenuhi kualitas hadis sahih dan hadis hasan. Para ulama mengatakan bahwa hadis ini tidak dapat dijadikan sebagai hujah. Hujah ini diartikan sebagai bukti ataupun keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan, seperti itu ya. Akan tetapi dapat dijadikan sebagai motivasi dalam beribadah. Jadi, fungsi dari hadis dhaif ini tidak dapat kita jadikan sebagai hujah, sebagai suatu ketetapan kita beribadah. Akan tetapi, hadis ini hanya dijadikan sebagai motivasi saja bagi kita. Adapun yang dimaksud sebagai hadis maudhu adalah hadis yang bukan bersumber kepada Rasulullah SAW, atau dalam hal ini dinamakan sebagai hadis palsu. Dikatakan hadis padahal sama sekali bukan hadis, sehingga hadis ini jelas tidak dapat dijadikan landasan hukum karena hadis ini tertolak. Itulah yang bisa kita ketahui dari macam-macam hadis ditinjau dari kualitas perawinya. Setelah kita mengetahui berbagai macam
pengertian-pengertian dan juga kedudukan berkenaan dengan sumber hukum pertama dan sumber hukum kedua, kali ini kita akan membahas dari aspek sumber hukum Islam yang ketiga, yaitu ijtihad. Baiklah, pertama kita mesti mengetahui terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan ijtihad itu sendiri. Ijtihad berasal dari bahasa Arab. Akar katanya yaitu ijtihada yajtahidu ijtihadan, yang berarti mengerahkan segala kemampuan, bersungguh-sungguh mencurahkan tenaga atau bekerja secara optimal. Adapun secara istilah, ijtihad adalah mencurahkan segenap tenaga dan pikiran secara sungguh-sungguh dalam menetapkan suatu hukum. Orang yang melakukan ijtihad dinamakan mujtahid. Jadi bisa kita pahami ya sejauh ini bahwa yang dimaksud sebagai ijtihad ialah upaya secara bersungguh-sungguh, upaya maksimal dalam menetapkan suatu hukum melalui keilmuan-keilmuan yang telah dipikirkan oleh para pakar, seperti itu ya. Adapun orang yang melakukan ijtihad itulah yang dinamakan sebagai mujtahid. Nah, untuk berijtihad sendiri tidak bisa dilakukan secara sembarangan, sehingga terdapat syarat-syarat tertentu dalam melakukan ijtihad. Pertama, memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam, lalu memiliki pemahaman mendalam tentang bahasa Arab, ilmu tafsir, usul fikih, dan juga tarikh atau sejarah. Lalu selanjutnya memahami cara merumuskan hukum atau istinbat. Lalu yang selanjutnya ialah memiliki keluhuran akhlak mulia. Itulah setidaknya syarat dalam berijtihad. Adapun kedudukan ijtihad sendiri dalam sumber hukum Islam pada dasarnya berfungsi setelah Al-Quran dan juga hadis. Apa artinya? Artinya, ijtihad dilakukan jika suatu persoalan tidak ditemukan hukumnya, baik itu di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Namun demikian, hukum yang dihasilkan dari ijtihad ini tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran maupun hadis. Nah, biasanya ijtihad ini dilakukan kepada suatu permasalahan yang kontemporer ataupun yang kekinian. Karena pada masa lampau tidak terjadi peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa kini, sehingga dilakukanlah ijtihad terhadap suatu permasalahan yang kontemporer, seperti itu. Nah, setelah kita mengetahui dasar dari ijtihad itu sendiri, kita pun mesti tahu nih bentuk-bentuk dari ijtihad. Bentuk ijtihad yang pertama ada ijma, yang kedua adalah qiyas, yang ketiga adalah maslahah mursalah. Apa yang dimaksud dengan ijma? Ijma adalah kesepakatan para ulama ahli ijtihad dalam memutuskan suatu perkara atau hukum. Adapun yang dimaksud dengan qiyas ialah mempersamakan atau menganalogikan masalah baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran atau hadis dengan yang sudah terdapat hukumnya dalam Al-Quran dan hadis karena kesamaan sifat atau karakternya. Adapun yang dimaksud dengan maslahah mursalah ialah penetapan hukum yang menitik beratkan pada kemanfaatan suatu perbuatan dan tujuan yang hakiki universal terhadap syariat Islam. Itulah setidaknya bentuk-bentuk dari ijtihad. Itu saja yang bisa saya sampaikan berkenaan dengan sumber hukum Islam. Semoga
dengan adanya materi kali ini kita bisa menambah referensi kita sehingga kita tertarik untuk lebih memperdalam keilmuan kita berkenaan dengan sumber hukum Islam itu sendiri, sehingga kita bisa menjadi pribadi yang dapat menjalankan kehidupan ini sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.